Halo masyarakat Indonesia sekalian, balik lagi di Fuentes bareng aku, Mas L. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, aku berdoa semoga kalian baik-baik aja. Dan kalau misalkan kalian lagi nggak baik-baik aja, nggak apa-apa. Yang penting kalian jangan nyerah gitu ya. Jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang serius dan juga sedikit sensitif ya, yaitu tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan salah satu ponpes di Sumeneb, Jawa Timur. Ini bukan berita gosip, bukan teori konspirasi, tapi kasus nyata dengan korbannya itu belasan santriwati ya. Dan pelakunya juga adalah pemilik sekaligus pengurus pondok pesantrennya. Dan sekali lagi semua berita ini tuh aku ambil dari sumber berita, jadi nanti kalian bisa baca sendiri di deskripsi video. Siapkan diri kalian, cari posisi ternyaman kalian, kita bakal masuk ke kronologi lengkap modus pelaku, dampak korban, dan tanggapan pihak pesantren hingga Kemenak. Jadi silakan kalian ambil posisi ternyaman kalian. Sekali lagi aku ingatkan bahwa di channel ini itu minim gambar, video, foto, dan lain-lain, karena aku hanya ngasih foto dan video yang ada aja. Dan gak usah basa-basi, mari kita bahas beritanya. Jadi kasus ini sebenarnya sudah terjadi sejak 2016 lalu, tetapi kasus ini tuh baru terungkap belakangan ini. Awalnya ya, percakapan korban itu lama muncul di grup WhatsApp alumni pondok pesantren. Orang tua yang membacanya kemudian mengecek langsung ke anak-anak mereka dan mendapatkan hasil yang sangat miris sekaligus menyedihkan. Aku nggak mau terlalu frontal di sini ya, karena ini terlalu sensitif dan aku nggak mau nyebutin nama pondokannya itu apa. Ya mungkin kalian nanti bisa cari sendiri gitu ya. Singkatnya, akhirnya para orang tua korban itu memutuskan untuk melapor ke polisi Kangean pada 3 Juni 2025. Polres Sumeneb itu segera menindaklanjuti laporan itu, dan pelaku sendiri itu bernama Sanan alias MS berusia 51 tahun. MS ini tuh sempat melarikan diri ke Situbondo, namun berhasil ditangkap pada dini hari 10 Juni 2025. Menurut kuasa hukum korban, Selamat Riyadi, total itu ada 13 korban dan rata-rata itu mereka semua mengalami kekerasan lebih dari sekali. Korban pertama berinisial R itu mengalami kekerasan pada tahun 2016, sedangkan berinisial F itu mengalami kekerasan seksual pada 2021. Bayangin aja, ada belasan gadis muda menjadi korban di tempat yang seharusnya aman. Ini miris banget kan ya. Modus yang digunakan pelaku itu cukup sistematis. Misalnya mungkin kalau misalkan aku bisa kasih contohnya itu kayak gadis yang berinisial F ini ya. Dia itu diminta mengantarkan minuman ke kamar MS. Dan di kamar itulah pelaku itu melakukan aksinya. Dan modus yang sama ternyata juga diterapkan kepada korban-korban lainnya. Para santri pun itu tidak berani melawan MS karena MS itu adalah pengasuh sekaligus pimpinan pesantren. Dan bahkan ya, mereka itu juga dilarang menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Kuasa hukum korban, Pak Selamat Riyadi itu menambahkan bahwa MS itu memanfaatkan doktrin agama dengan mengatakan bahwa taat kepada guru adalah wajib. Akibatnya, para korban itu merasa tidak berdaya, takut menolak, dan enggan untuk melapor ke siapapun. Jadi ya, para korban itu menceritakan bahwa mereka itu diminta menghadap MS dengan alasan membawakan minuman. Dan disitulah aksi kekerasan terjadi dan relasi ketakutan ini itu dibangun dengan rapi. Jadi ya, para santri itu merasa jika mereka itu melapor berarti mereka itu menyakiti guru atau takut tidak mendapat berkah. Kalau dipikir-pikir ya, doktrin agama yang seharusnya membimbing dan melindungi di sini justru digunakan sebagai alat manipulasi. Ini miris banget. Lagi-lagi aku tegaskan ya, ini tuh di pondok pesantren ini aja ya. Dan mungkin nanti aku akan jelaskan lebih detailnya di belakang gitu. Setelah kasus ini terungkap, beberapa korban dibawa ke rumah aman Dinsos P3A Sumeneb pada 13 Juni 2025 untuk menjalani asesmen psikologis dengan harapan supaya trauma mereka itu tidak berkepanjangan.
Kepala Dinsos P3A Mustangin itu menjelaskan bahwa tujuan asesmen ini itu adalah agar korban bisa bercerita dengan aman dan solusi diberikan sesuai dengan kebutuhan psikologis masing-masing. Jadi kasus ini itu tidak hanya soal melapor ke polisi aja, tapi juga ada pendampingan nyata bagi korban. Ini kayaknya sih kasus ini juga nggak sekali dua kali ya, ini sering banget terjadi gitu. Kita nggak bisa menutup mata lah soal kayak gini gitu kan ya. Bahkan salah satu kerabat MS, salah satu kerabat pemilik pimpinan ini ya, berinisial IM, dia itu mengaku cukup kaget karena baru mengetahui kasus ini itu beberapa hari sebelum laporan dibuat. Sementara itu, para santri untuk sementara waktu dipulangkan karena bertepatan dengan libur sekolah. Pihak Ponpes juga berencana membentuk badan khusus untuk memastikan keselamatan dan juga kenyamanan santri. IM juga menambahkan bahwa tidak semua pihak di pesantren harus dihukum hanya karena ulah satu orang. Namun beliau mengakui ya bahwa ketaatan santri kadang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Menurut aktivis bernama Nunung Fitriana, kasus kekerasan seksual di pesantren itu sering berulang karena beberapa faktor. Yang pertama itu karena adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan juga korban. Dan yang kedua juga pelaku itu biasanya sering menjadi tokoh sentral di pesantren. Dan yang memang kalau itu sih nggak kaget ya, karena memang kan kadang-kadang rata-rata juga pemimpinnya gitu. Dan yang terakhir, kadang-kadang doktrin agama itu juga menekankan ketaatan sehingga korban takut melapor. Nunung juga menegaskan ya bahwa restoratif justice itu tidak cocok untuk kasus kekerasan seksual. Selain itu, sosialisasi tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sangat penting agar kasus seperti ini tuh tidak dinormalisasikan. Itu kata Mbak Nunung Fitria. Kementerian Agama atau Kemenak itu sudah memiliki peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Kepala Kemenak Sumeneb, Pak Abdul Wasid itu mengatakan ya akan melakukan investigasi menyeluruh terkait kasus ini. Namun, pengawasan harian di pondok tetap harus menjadi tanggung jawab pimpinan pesantren. Dan selain itu, Kemenak juga mendorong pengembangan pesantren ramah dengan panduan kompetensi ideal Ustadz dan Ustazah sesuai keputusan Menteri Agama nomor 91 tahun 2025. Dan tujuannya sudah jelas, yaitu ingin melindungi santri dan juga menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi mereka. Jujur di sini sebenarnya sedih banget ya. Ya bayangin aja ya, belasan gadis muda jadi korban. Doktrin agama itu disalahgunakan dan perlindungan yang seharusnya ada itu malah hilang gitu kan ya. Tapi di sini aku ingin menekankan ya buat kalian semua yang nonton ini gitu. Kita itu jangan selalu melihat bahwa semua ponpes atau pesantren itu sama gitu ya. Menurutku tidak semua pesantren seperti ini gitu. Karena jujur aku juga punya banyak teman-teman yang memang dia itu mondok atau mungkin ponpesnya itu benar-benar ketat banget. Dan bahkan ajaran atau mungkin pendidikan di dalam sana juga sudah banyak yang modern gitu. Jadi intinya kita nggak bisa memukul rata bahwa semua ponpes itu pimpinannya melakukan hal negatif seperti ini gitu ya. Ya meskipun kita tahu bahwa sekarang banyak banget berita-berita tentang ponpes, tapi kita tetap harus netral bahwa namanya ponpes pasti ada yang baik dan juga pasti ada yang nggak baik gitulah. Namun dari kasus atau problem yang ada saat ini, semoga semua ponpes bisa berbenah dan juga memperbaiki diri ya, agar tidak ada kasus-kasus atau kejadian-kejadian seperti ini lagi di masa mendatang. Ya kita doakan aja ya yang terbaik buat mereka gitu ya, biar mereka juga membenahi diri gitu kan ya. Yang penting di sini adalah ada harapan dengan penegakan hukum, pendampingan psikologis dan juga pengawasannya lebih diperketat, agar ke depan masa depan santri itu bisa lebih aman dan juga terlindungi. Yaitu doaku sih ya. Kita harus netral gitu bahwa semua pesantren itu pasti ya nggak semuanya itu jelek lah. Pasti ada yang sisi positif sama negatifnya, itu semua ada gitu. Dan sayangnya kalau misalkan masyarakat Indonesia itu kadang-kadang ya ada aja lah ya, sebagian masyarakat Indonesia itu kadang-kadang mereka itu kayak gampang banget kayak ngei apa yo ngasih klaim bahwa pesantren ponpes itu semua seperti ini. Sebenarnya juga lucu kalau misalkan ada orang yang komentar seperti itu.
Karena menurutku mau gimana pun kita harus terima gitu. Kita harus tahu faktanya. Memang saat ini tuh banyak banget pesantren yang memang kadang-kadang bermasalah gitu. Tapi itu nggak semuanya, Re. Ada banyak banget pesantren-pesantren yang memang mereka itu benar-benar menjunjung banget adab, sopan santun, atau mungkin kayak bener-bener kayak terjaga atau ketat banget. Itu banyak banget. Aku yakin banyak banget. Apalagi di daerahku tuh banyak banget, ponpes itu banyak banget, Re, ya. Semua sih di Indonesia, kayak bahkan di pelosok-pelosok itu juga banyak gitu. Ya intinya kita doakan aja yang terbaik ya. Kita doakan juga semoga korban-korbannya itu bisa lekas pulih, dan pimpinannya ini ya, pelakunya ini tuh bisa dihukum sekejam-kejamnya, atau mungkin selama-lamanya lah, nggak masalah. Ini karena udah 13 gadis, aduh kasihan banget ya. Ya mungkin itu aja ya. Terima kasih udah nonton Fuentes, dan sampai jumpa lagi di Fuentes selanjutnya. Jangan lupa kalian mampir ke channelku yang Bilsa Pasarela kalau kalian pingin pingin cari informasi tentang luar negeri. Mungkin itu aja, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Fuentes selanjutnya. Bye bye.